Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 17, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Irfan masuk ke ruang rapat, dengan pemuda yang ia bawa, sangat misterius. Semua karyawan bertanya-tanya dalam hati mereka. Mungkinkah ini yang pemilik baru saham, atau ini hanya ajudannya? Para karyawan hanya bisa menebak, dan mereka tidak habis pikir, bos baru mereka masih sangat muda. Semua orang menahan nafas ketika melihat Irfan membawa pemegang saham baru itu memasuki ruang rapat itu. Mereka tersenyum pahit. Pemegang saham baru itu terlalu iseng. Topi hitam, kacamata riben, dan bahkan memakai sebuah penutup wajah berwarna hitam. Apakah dia menganggap ini acara pertemuan para penggemar artis? Meskipun penampilan pemegang saham baru ini sedikit iseng, namun semua orang bisa merasakan kalau pemegang saham baru itu adalah seorang pria muda. Semua orang sudah memastikan kalau pria ini merupakan bagian dari sebuah konsorsium besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membeli perusahaan ini dalam usia muda seperti ini? Sebenarnya Rahman berpenampilan seperti ini karena tiba-tiba mendengar perkataan yang dikatakan Andika tadi. Meskipun dia tidak menganggap Andika sebagai lawannya, namun Andika ingin mencari perhatian lebih dari pemegang saham baru itu untuk mencelakai Rahman. Kalau begitu dia akan memberi kesempatan kepada Andika. Dia sangat ingin melihat ekspresi wajah Andika ketika mengetahui semua ini, pasti sangatlah menarik. Rahman memandang sekeliling dan dia segera menghindari pandangan ketika menatap Luna. Meskipun memakai kacamata hitam, tidak tahu kenapa dia merasa Luna tetap menatap Mia dengan penuh kecurigaan. Apakah Luna akan curiga? Dia sudah berpacaran selama 3 tahun dengan Luna dan telah menikah selama 4 tahun dengannya. Mereka sudah saling kenal dengan satu sama lain. Meskipun tidak bisa melihat jelas wajah Rahman, namun bentuk tubuhnya terlihat jelas. Apakah memang Rahman? Luna terkejut ketika terpikir akan hal itu di dalam benaknya. Dia menggelengkan kepala dan segera menghilangkan pikiran buruknya itu. Apakah kalian semua tahu kenapa aku berpenampilan seperti ini? Kata Rahman setelah ia duduk bersama Irfan. Dia pun sengaja memberatkan suaranya, jadi suaranya terdengar sangatlah serak, bahkan Luna juga tidak bisa mengetahui suaranya. Semua orang menggelengkan kepala. Rahman tersenyum dan berkata, karena aku terlihat sangat kampungan. Aku takut kalian tertawa melihatku. Semua orang tertawa dan merasa kalau pemegang saham baru itu sangatlah berjiwa komedi. Tujuan diadakan rapat hari ini adalah karena penghasilan perusahaan ini sangat menurun belakangan ini. Jadi aku datang untuk menyemangati kalian. Aku tidak tahu bagaimana perencanaan pekerjaan Irfan sebelumnya, namun sekarang aku sudah menjadi pemegang saham terbesar dan pastinya aku mempunyai aturanku sendiri. Aku tidak akan menjelaskan dengan detail dan hanya menjelaskan secara garis umum saja. Dalam waktu dekat ini, aku berencana menyebarkan perusahaan ini keluar kota Yusoda dan menjadi perusahaan elektronik ternama di dunia ini. Tujuanku selanjutnya adalah menyebarkan cabang perusahaan ke luar negeri. Aku ingin mengembangkan perusahaan di salah satu negara Asia, yaitu Indonesia, dalam waktu dekat ini. Jadi aku mohon kepada kalian agar semakin bersemangat dalam menjalankan pekerjaan kalian masing-masing, dan disiplin. Jadi selanjutnya perusahaan kita akan mengalami banyak perkembangan dan akan membuka beberapa kantor cabang. Jikalau ingin membuka cabang, berarti sama dengan bertambahnya kesempatan untuk banyak orang untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Aku akan memberikan kesempatan kepada orang-orang berprestasi, namun dengan syarat kalian harus percaya diri bisa membalas semua ini pada masa depan. Setelah Rahman mengatakan itu, semua orang pun bertepuk tangan. Rahman berkata kalau memberi mereka kesempatan untuk mereka hanya cukup konsisten dan memberikan balasan padanya di masa depan. Ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberi masa depan yang baik bagi diri mereka sendiri. Pemegang saham baru itu begitu beraura dan terlihat seperti sang penyelamat bagi karyawan. Bahkan Irfan juga sedikit terkejut, meskipun Rahman sudah pernah mengatakan ini. Namun ketika kembali mendengar ini, dia kembali sedikit merasa terkejut. Jika semua rencana Rahman bisa menjadi kenyataan, maka penghasilan yang Rahman dapatkan akan berkali lipat dari hasil kerja Irfan beberapa tahun ini. Ditambah lagi perusahaan ini yang akan sangat besar, tentu saja identitasnya juga akan melonjak tinggi.
Aku mengatakan semua ini, mungkin kalian akan menganggap, ini adalah omong kosong, kalau begitu, aku akan membicarakan sedikit hal nyata pada kalian. Mulai dari bulan depan, semua gaji para manajer, akan ditambah sebesar 2 juta, karyawan biasa akan ditambah 1 juta, bonus akhir tahun akan ditambah, sebesar 30%. Untuk karyawan biasa, komisi penjualan naik, 1%, manajer naik 2%, dan direktur naik 3%. Tentu saja, untuk mendapatkan komisi ini, volume penjualan masing-masing tenaga penjual, dan bahkan 2 administrator departemen bisnis Anda harus mencapai basis setiap bulan. Hal ini akan disortir di sini dalam beberapa hari terakhir, intinya, jika kinerja kalian bagus, maka kalian akan dipergunakan dengan baik oleh perusahaan. Aku berharap manajer Andika dan manajer Luna tidak mengecewakanku. Rahman menatap ke arah Andika dan Luna ketika mengatakan ini. Mereka berdua mengangguk dan dapat dirasakan dari ekspresi wajah mereka kalau mereka sangatlah percaya diri. Manajer lainnya juga mulai bersemangat. Semua perkataan Rahman terdengar begitu menggoda, namun dari sekian banyak hal yang dikatakan Rahman tadi, semua orang lebih tertarik akan masalah kenaikan gaji tadi. Ketika mendengar ini, banyak manajer yang sudah menyebarkan kabar ini melalui ponsel mereka. Semua karyawan begitu bersemangat atas keputusan penambahan gaji oleh pemegang saham baru itu. Terdengar banyak tepuk tangan dan pujian dari banyak orang, bagaimanapun semua orang suka akan kenaikan gaji. Meskipun jumlah yang ditambah tidak banyak, karyawan biasa hanya sekitar 1 juta saja. Namun gaji mereka per bulan tidaklah tinggi. 1 juta sudah bisa dipakai untuk membayar uang sewa rumah untuk banyak orang. Sama seperti perusahaan yang membantu mereka untuk membayar uang sewa rumah. Ditambah lagi kenaikan bonus tahunan, naik sekitar 1,4 juta dari gaji per bulannya, ini benar membuat para karyawan semangat dalam bekerja. Mereka saling berbincang dalam pertemuan rapat saat itu, tidak disangka bos baru ini, begitu baik dan pintar. Pemegang saham baru itu tidak hanya memberi bonus ini pada karyawan dan bahkan memberi sebuah rencana masa depan perusahaan yang baik. Karyawan yang tidak ingin menjadi manajer bukanlah karyawan yang baik. Siapa yang tidak ingin menjadi seorang manajer dan mendapatkan gaji yang lebih besar? Aku cuma ingin mengatakan ini saja, kalian juga boleh bertanya, kata Rahman sambil menatap mereka. Ketika melihat tidak ada yang bertanya, Luna pun langsung berdiri dan berkata, maaf Pak Direktur, aku ada sedikit pertanyaan, mengenai masalah proyek perumahan di Banjarmasin. Demi penghasilan perusahaan yang tinggi, aku tidak berani untuk menangani karena aku merasa belum punya pengalaman dalam masalah ini. Namun jika dilihat dari keadaan ini, aku merasa perusahaan kita belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan proyek perumahan Banjarmasin itu. Manajer Andika memaksaku untuk mendapatkan proyek itu, aku sedikit kebingungan, jadi aku ingin bertanya kepada Pak Direktur, terima kasih. Melihat Luna yang mengatakan itu, ekspresi wajah Andika seketika berubah. Mereka semua tahu kalau proyek ini sangatlah tidak memungkinkan, bagaimana pemegang saham baru itu tidak tahu. Dasar wanita murahan, tunggu saja. Andika pun ingin menjelaskannya, namun di saat ini, Rahman merasa lucu dan berkata, proyek perumahan Banjarmasin memang sulit untuk didapatkan jika dilihat dari kondisi perusahaan kita sekarang. Namun bukan berarti tidak punya kesempatan kan? Manajer Luna, keberhasilan bukanlah hal terpenting. Hal terpenting itu adalah apakah kamu mau mencobanya atau tidak. Perusahaan global bahkan tidak berkata kalau dia tidak ingin memakai produk dari perusahaan kita. Mungkin saja mereka akan sadar kalau harga dari perusahaan kita lebih murah dan ingin bekerja sama dengan kita. Jadi, saranku adalah jangan melewatkan segala kesempatan. Meskipun proyek ini tidak berhasil, namun kamu mendapatkan pengalaman yang bisa berguna ke depannya. Mendengar perkataan Rahman, Andika menatap Luna dengan penuh senyuman. Pemegang saham baru itu pun menyemangatinya. Sambil memikirkan itu, Andika merasa kesempatan dirinya untuk mencari perhatian lebih dari pemegang saham baru itu semakin besar. Terima kasih saran dari Direktur, aku akan mengerjakan proyek ini dengan serius, jawab Luna setelah mendengar perkataan pemegang saham baru itu. Namun dia merasa perkataan pemegang saham baru itu masuk akal juga, harus tetap dicoba meskipun tidak tahu akan berhasil atau tidak. Ini adalah cara Luna untuk menghibur dirinya sendiri, dia tidak merasa dia bisa berhasil mendapatkan proyek ini. Setelah pulang bekerja, Luna langsung menelepon Rahman. Rahman, jam berapa kamu pulang? Tanya Luna. Aku sudah pulang dari tadi. Kenapa? Tanya Rahman. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku,
Pergilah mencari hadiah untuknya malam ini, kata Luna. Iya? Aku juga baru menjemput Agnes, aku akan membelinya nanti setelah menjemput Agnes, kata Rahman. Lupakan saja, kamu juga tidak tahu apa yang disukai ayahku, aku akan ikut denganmu nanti, kata Luna. Dia lalu menutup telepon dan membereskan meja bekerjanya lalu pergi dari perusahaan itu. Dalam perjalanan ia masih bingung dengan pekerjaan proyek perumahan Banjarmasin. Bersambung. Yang bisa kita ambil sisi baiknya dalam cerita ini, adalah, jangan mudah putus asa dalam melakukan segala apapun, tetaplah semangat, jangan mudah menyerah.